Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Astuti dengan NIM C228. Jadi saya di sini akan memaparkan analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kurisi Nemipterus deponicus yang ditangkap di Selat Sunda. Nah, Selat Sunda merupakan suatu wilayah perairan yang menghubungkan Laut Jawa dan juga Samudra Hindia. Di dalamnya terdapat berbagai organisme, salah satunya ada ikan kulisi. Nah, ikan kulisi ini berasal dari famili Nemipteridae yang dia tuh memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan biologi perikanan untuk menganalisis lebih lanjut terkait aspek pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan dari ikan ini. Praktikum yang kami laksanakan itu dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 25 di Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ITB University. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti berikut. Selanjutnya, ada ada prosedur kerja yang dilakukan. Pertama, kita menyiapkan ikan, kemudian dia itu diukur panjangnya dan juga ditimbang. Setelah ditimbang, kita bedah untuk mengambil gonad dan juga usus ataupun lambung untuk analisis lebih lanjut. Setelah itu, kita melakukan analisis data yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Nah, pertama yang akan dibahas itu ada hasil dari pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan ini ada 3 yang dianalisis, yaitu ada DFP, HPB, dan juga faktor kondisi. Untuk DFP sendiri, yang pertama kita lihat dari DFP total tertinggi terdapat pada selang kelas 138 hingga 159. Pada jantan yang tertinggi berada pada kelas 160 hingga 181. Dan untuk pada betina berada pada kelas 202, maaf, 202 hingga eh, maaf 204 hingga 225. 204 hingga 225. Nah, selanjutnya itu ada HPB. Nah, HPB ini kita bisa menyebutkan bisa melihat sebarannya juga di gambar. Bisa kita lihat bahwa setiap penambahan panjang sebesar satu satuan akan mempengaruhi bobotnya sebesar 2,4537. Nah, itu pada HPB total gabungan. Begitu pula pada HPB yang jantan dan juga betina. Cara membahasnya sama, berarti kalau untuk yang jantan, dia akan mempengaruhi pertambahan bobot sebesar 2,6089 dan untuk betina sebesar 2,3456. Selanjutnya kita masuk ke faktor masuk ke pola pertumbuhan yang berdasarkan tabel ini. Dapat kita lihat bahwa si ikan kurisi memiliki pola pertumbuhan alometric negatif, yang mana artinya si ikan kurisi ini pertambahan panjangnya memang lebih dominan dibandingkan pertambahan bobotnya. Selanjutnya, kita juga bisa lihat tabel hubungan pola panjang dan bobotnya. Dari sini kita bisa mengambil eh, yang paling kita highlight adalah nilai R kuadrat atau koefisien determinasi untuk melihat hubungan kekuatannya. Dari yang jantan itu yang paling besar ada di bulan Maret dengan besar 0,6 sekian, dan untuk betina juga di bulan Maret dengan besar 0,7 sekian. Nah, untuk faktor kondisi ini kita berdasarkan salah kelasnya yang dilihat. Untuk FK total gabungan itu berada pada salah kelas 226 hingga 247. Untuk jantan dia berada pada salah kelas 248 hingga 269, sedangkan untuk betina itu sama seperti total gabungan. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada reproduksi. Untuk reproduksi yang pertama yang dibahas ada nisbah kelamin. Dari total data bulan Januari, Maret, dan Mei dapat dilihat bahwa ikan kurisi jantan dan betina itu tidak seimbang kondisinya. Untuk TKG, ini yang kita lihat berdasarkan mendominasinya itu yang TKG berapa. Untuk di gabungan yang mendominasi ada TKG 2, yang jantan yang mendominasi itu ada TKG 2 juga, dan untuk yang betina dia yang mendominasi ada TKG 4. Lanjut. Nah, pada hasil selanjutnya itu kita bisa melihat IKG. IKG ini hubungannya memang semakin tinggi TKG, biasanya dia memang akan berada di IKG-nya tuh paling tinggi nilai rataannya. Kalau di IKG gabungan itu yang tinggi 5, yang jantan juga 5, sedangkan yang betina 4. Yang betina itu memang tidak ada TKG 5, sedangkan untuk yang gabungan kenapa ada TKG 5? Karena kan yang jantannya itu ada data TKG 5, jadinya dia ada TKG 5 juga pada data yang gabungan. Selanjutnya,
Nah, kita membahas hubungan fekunditas dengan panjang dan bobotnya. Berarti setiap penambahan panjang sebesar satu satuan akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,2404 dan untuk pertambahan bobot sebesar satu satuan akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,5101. Nah, dari dari diameter telur, grafik diameter telur yang tertera itu dapat kita simpulkan kan karena dia memiliki satu puncak saja berarti si ikan kuris ini memiliki pola pemijahan total spawner. Selanjutnya kita masuk ke makanan ikan. Yang pertama ini ada indeks bagian terbesar. Kita bisa melihat makanan utama, makanan pelengkap, dan makanan tambahan dari ikan kurisi. Yang akan dibahas di sini lebih ke makanan pelengkapnya itu ada ikan di data gabungan. Buat di data yang jantan itu kita tidak bisa mengidentifikasi apa makanan utamanya. Kenapa? Karena di situ yang paling tinggi adalah beberapa organisme yang tidak teridentifikasi. Jadi tidak bisa dipastikan secara pasti makanan apa yang memang paling utama gitu dia makan. Buat di betina, dia juga sama makanan utamanya adalah ikan. Lanjut, kita masuk ke luas relung. Nah, luas relung itu untuk menentukan seberapa selektif si ikannya atau seberapa general gitu makanan yang dia makan. Karena nilainya itu lebih mendekati 0, nilainya itu dia di 0,3 sekian dan 0,1 sekian, makanya ikan kuris ini berarti dia cenderung selektif dalam memilih makanan. Lalu untuk tumpang tindih ini, kita melihat dari kesamaan makanan dari si jantan dan juga betina karena nilai CH-nya itu 0,7782 berarti menandakan bahwa si ikan kurisi baik jantan maupun betina itu memiliki kecenderungan yang sama dalam mencari makanan. Jadi mereka tuh berkompetisi untuk mencari makanan karena makanan mereka cenderung sama. Lalu ada juga hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Nah, jadi setiap penambahan panjang sebesar satu satuan akan mempengaruhi volume makanan sebesar 0,051 pt. Nah, terus ada nilai R kuadratnya juga. Untuk nilai R kuadrat ini berarti menunjukkan kalau si ikan kuris ini kan dia di tertera itu 2-4%, ya. Berarti dia cenderung makan makanan yang jaraknya tuh di dekat sama dia. Misal di depan dia nih, dia bisa makan ikan tersebut. Tapi memang dia tetap selektif walaupun ada di depan dia gitu. Jadi jaraknya cenderung dekat tapi tetap selektif dan dia nggak berenang buat cari makanan yang jauh kayak gitu. Lalu selanjutnya ada tabel panjang usus relatif. Dari tabel panjang usus relatif ini kita bisa menyimpulkan si ikan kurisi tergolong apa? Apakah dia karnivora, omnivora, atau herbivora? Karena nilainya itu kurang dari 1, yaitu 0,6409, berarti kan dia kurang dari 1 doang, dia tergolong ke dalam ikan karnivora. Nah, untuk yang terakhir ini, kita ada pembahasan mengenai makanan ikan. Makanan ikan ISC atau indeks isi lambung. Indeks isi lambung ini cuma bisa dilakukan analisisnya kalau si ikan itu karnivora dan makanannya makroskopis. Karena kalau makanannya mikroskopis kita nggak bisa analisis. Dari data untuk gabungan itu tertinggi di IKG 1, di betina itu IKG 3, dan untuk jantan di TKG 2. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke kesimpulan bahwa ikan kurisi ini memiliki pertumbuhan alometrik negatif, terus dia nisbah kelaminnya tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Tadi ada isometrik ya, padahal satu karena itu tergantung sama nilai statistiknya atau T hitungnya gitu. T hitungnya dia lebih kecil daripada T tabel. Terus ada juga ikan kurisi ini dia total spawner, terus dia juga termasuk ke dalam karnivora yang memiliki ruas relung yang cenderung sempit dan makanan utamanya berupa ikan. Lalu si saran yang bisa diberikan adalah diperlukan analisa lebih lanjut terkait biologi perikanan ikan kurisi di Selat Sunda setiap tahunnya agar lebih memonitor stok ikan yang ada di sana, stok ikan kurisi yang ada di sana, dan yang terakhir kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan perairan yang di sana demi kelangsungan hidup si ikan kurisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.